Kita lanjutkan ya. Nah, jadi di sini ini contohnya dari action paper Pak Bagus yang ada di grup pre-starting. Ya, kita lihat di sini. Di sini Pak Bagusnya, oke, saya edit ya. Di sini ya teman-teman, Bapak Ibu bisa lihat semua. Di checkpoint pertama ya diisi, checkpoint kedua juga diisi, checkpoint ketiga juga diisi, checkpoint keempat juga diisi. Pada dasarnya ini menentukan goal kita akan sampai di mana, Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Ini week berarti minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Pak Didi, saya belum ada dapat gambaran nih sampai tuntas. Ya udah nggak apa-apa. Diisi action checkpoint pertamanya saja. Ya, mungkin boleh di Japri Bapak Ibu yang belum membaca kurikulum kita yang di starting ya. Ini yang di level starting. Ya, saya bantu. Ya. Nah, ini pre-starting, startingnya di sini. Nah, jadi Bapak Ibu, di starting itu yang paling utama adalah membreakdown value kita, gitu ya. Jadi materi kita yang paling utama adalah value bisnis kita, value produk kita ini apa, ya. Nah, kemarin kan saya sudah bahas ya dengan Pak Budi ya, kalau nggak salah ya. Pak Budi, di sini saya mengutamakan dulu kita mendefinisikan value kita. Kenapa Pak? Kok kita harus mendefinisikan value? Begini Bapak Ibu, orang mau membeli ya ketika value yang didapat senilai dengan harga jual. Ya, baik. Saya bantu ya. Saya tulis di sini dulu. Nah, ini dia. Masih ada catatan live yang kemarin dari Pak Budi, ya, kemudian dari, oh ini juga ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat. Baik, kita lanjut ya. Ini di live kedua. Live kedua, ya, tanggal sekarang 14 ya. 14, oke, 2020. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, value value itu jika sama dengan harga jual ke konsumen, ya, maka inilah yang disebut dengan laku tadi. Maka terjadi, nah, mungkin ada Pak Rohim, Iya, Pak. barang, ya bangunan. Nah, kalau value-nya, value ini apa? Nilai yang Pak Rohimin tawarkan sama dengan harga jualnya. Batu bata, apalagi Pak Rohimin triplek, ya kan, triplek. Nah, triplek yang kualitas berapa, harganya berapa. Bata yang kualitas berapa, harganya berapa. Semen yang kualitas berapa, harganya berapa. Maka orang laku, ya gitu ya. Tapi ketika value yang ditawarkan, ya, lebih kecil dari harga jualnya, harga jual lebih kecil. Jadi value-nya 5, ya, harganya 7. Berarti kemahalan. Nah, inilah yang disebut dengan mahal tadi. Maka orang akan pikir-pikir, value-nya cuma 5, harganya 7. Kecuali Bapak Ibu monopoli. Monopoli yang nggak ada pilihan lain, ya, maka ini tetap akan laku. Contohnya Bapak Ibu yang berlangganan listrik, ya, atau beli, ya, value yang ditawarkan lebih besar dari harga jual, ya, value itu apa? Value-nya 7, harganya 5. Inilah kemudian viral, gitu. Belanja aja di toko bangunannya Pak Rohimin. Di sana semen murah, bata murah, triplek murah, bisa diantar lagi. Ya, nanti kalau kurang-kurang sedikit, dia mau nganter tuh walaupun sedikit. Waduh, viral. Gitu ya. Orang akan, itu yang orang sebut dari mulut ke mulut. Gitu. Karena value-nya lebih tinggi. Nah, di starting ini kita mendefinisikan itu Bapak Ibu. Ya, nah kita masukkan ke dalam checkpoint-nya kita. Gitu. Ya. Nah, contohnya nih, kayak Pak Rohimin ya. Coba saya bantu ya di sini ya. Saya edit aja sebentar. Oke, di sini. Ya, grup starting. Starting. Ya, kemudian
Misalnya yang di atas ini Bapak Rohimin. Yuk bantu saya yuk. Teman-teman juga isi ya. Nah, Bapak Ibu juga boleh isi ya. Nah, di sini ya, ya kita contek aja, contek dulu ya. Value yang pertama berarti menentukan value. Menentukan value. Yuk kita lihat di sini. Ya, apa sih masalahnya Bapak Ibu di sini? Masalahnya kan saya bingung Pak, gimana caranya mengetahui masalah konsumen saya. Jadi masalah itu adalah berkah buat kita, karena kita bisa menyelesaikan masalah mereka, ya kan? Nah, jadi di sini yuk, berarti checkpoint yang pertama value, ya. Oke, saya hapus, ya. Mendefinisikan value produk. Ya udah. Produknya Pak Rohimin tadi apa? Nah, toko bangunan. Berarti Pak Rohimin definisikan apa masalah dari konsumen saya. Nah, apa masalahnya? Ya, siapa berarti konsumen saya? Oh, konsumen saya adalah orang yang mau membangun bangunan atau mau merenovasi. Nah, itu dia. Apa sih masalahnya? Daya jangkauannya bisnis Pak Rohimin paling jauh berapa, Pak? Kurang lebih 10 kilometer. Nah, 10 kilo berarti Bapak tanyain satu-satu ke mereka. Bapak wawancara, masalahnya kamu apa sih? Gitu. Ya kan? Nah, ketika tahu mayoritas mereka punya masalah itu yang kita selesaikan gitu. Nanti kita pilih mau berapa lama nih surveinya. Nah, misalnya ini kan kemarin Mas Bagusnya buat ya dari tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 gitu ya. Kalau sekarang kan sudah mulai masuk tanggal 14 ya. Ya silakan gitu ya. Mungkin ini dihapus ya. Ini dihapus dulu. No feel. Nah, ini dia ya. Nah, jadi Bapak Ibu, nah jadi dapat warna-warni ini dari targetnya kita gitu. Bu Krisdiana ada? Udah masuk? Iya, ada Pak. Nah, Bu Krisdiana kemarin sudah cukup paham ya tentang action paper ini ya. Iya, insya Allah. Nah, seperti apa itu Ibu? Mungkin bisa dibantu berkawan-kawan yang lain. Membuat perencanaan kita kan ya? Membuat perencanaan, kita mau melakukan apa, seperti itu. Iya, benar. Ya, contohnya ini ya, kegiatannya. Kalau Pak Bagus kan masih di level pre-starting, maka dia harus menemukan passion-nya dulu. Nah, kalau Bu Krisdiana kemarin apa masalahnya yang mau dipetakan di sini di starting? Kalau di starting, saya lebih ke produknya dulu. Cari produk yang fungsional produk. Nah, itu dia. Cari produk yang fungsional. Produk yang fungsional. Nah, dari mana Bu Krisdiana dapatkan kata-kata itu? Dari sini. Nih dia. Ya. Jadi objektifnya kita Bapak Ibu, ya, cara kita breakdown ini apa? Membuat turunannya, rinciannya dari value kita. Nah, ya, kita definisikan. Jadi dari mana Ibu Diana tadi dapatkan itu ya, mencari produk yang fungsional dari sini nih Bapak Ibu nih. Dari breakdown value. Apakah Bapak Ibu mencari produk yang fungsional atau yang emosional? Coba saya bantu. Yang kemarin ikut pembahasan ini, Pak Budi. Nah, produk yang fungsional itu seperti apa, Pak Budi? Produk yang fungsional itu produk yang dikategorikan pembeli itu membeli fungsinya gitu, sesuai dengan fungsinya. Betul, betul, betul. Ya, contohnya kalau yang barang-barang harian yang fungsional apa? Ya beras, ya, telur, ya minyak. Tapi beras, telur yang generik, yang umum mereknya apa, Pak Budi? Kalau beras yang umum. IR gitu yang di sini. IR. Ya. Okay. Ada nggak beras yang emosional? Ada. Ada. Mereknya apa? Kalau saya yang organik, Pak. Wah, itu benar sekali. Beras organik, telur organik, gitu ya. Atau beras merah, atau beras yang kadar gulanya rendah, beras untuk orang diabetes, ya, atau beras untuk orang diet. Ini kadar gulanya rendah. Nah, ini kan emosional, ya kan? Nah, baik.
Sekarang tinggal nanti Bapak Ibu yang lain misalnya ya, nah silahkan diisi di sini. Gitu. Nah, Ibu Kristiana, saya coba balik ke Ibu Diana tadi. Ibu menulisnya berapa hari untuk menemukan produk yang fungsional tadi? Saya action paper-nya? pakainya mingguan, Pak, nggak harian. Oh, baik, mingguan ya. Berarti berapa minggu? 1 minggu. 1 minggu, iya, luar biasa. Nah, Udah yang bisa. belum disapa ini Pak Kenli. Pak Kenli kalau nggak salah itu juga produk sembako juga ya, Pak Kenli ya. Pak Kenli jualannya juga barang-barang sembako ya? Bukan, Pak. Oh, bukan ya? Sorry. Salah. Yang jualannya apa, Pak? Sepatu, Pak. Baik, sepatu. Nah, Bapak udah mengisi ini action paper-nya? Belum, Pak. Nah, yuk saya bantu yuk. Gimana? Di checkpoint pertama masalah value ini Bapak ingin menemukan apa dulu untuk produk Bapak? Masalahnya produknya umum sih ya, Pak ya. Jadi maksudnya dengan yang dijual ya standar gitu, Pak, produknya. Oke, standar ya. Jadi saya Baik. masih belum bisa nemuin USP-nya seperti apa gitu, Pak. Oke, masih belum menemukan USP-nya. Yuk, saya bantu. Ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang belum, sebelum saya ke Pak Kenli, yang masih belum menemukan USP-nya. Coba saya mau absen dulu nih, yang belum dipanggil. Pak, selain Pak Kenli, ada Pak Andi. Ya. Nah, Pak Andi, ya. Pak Andi sudah menemukan value produknya, Pak? Belum. Belum, ya. Pak Andi jualan apa? Variasi mobil, Pak. Variasi mobil. Variasi mobilnya apa aja? Banyak itu. Dari Berarti maksudnya tuh lebih ke aksesoris ya, bukan ke variasi yang seperti misalnya body kit atau apa. Itu termasuk juga ya? Masuk juga sih. Oh, masuk juga. Baik. Nah, selain Pak Kenli, Bu Nur Hamidah. Nah, Bu Nur Hamidah sudah membuat action paper-nya? Belum, Pak. Oh, belum juga. Oke, ada kendala dalam menemukan value dari produknya? Iya, Pak. Masih apa ya? Masih bingung sih, Pak. Poin pertama apa gitu. Oke, Ibu Nur. Kemudian Ibu Nur, produknya yang mau Ibu apakan ini apa? Baju bayinya atau toko kelontongnya? Baju bayi dulu. Baju bayi. Anak. Baju anak ya? Oh, baju anak. Baju anak. Kalau Bapak Andi tadi aksesoris mobil ya? Aksesoris mobil. Baik, saya langsung bantu ketiga-tiganya ya. Bagaimana cara menemukan USP-nya? USP. Nah, supaya kan Bapak Ibu, yuk saya bantu dengan ini. Nah, ya. Sebentar, kita ke bagannya. Jadi, setiap Bapak Ibu nanti menemukan kesulitan, lihat bagan ini, ya. Iya, unique selling point, ya. Yuk, kita buat dulu 4 kotak ini, ya. Yuk, masing-masing Bapak buat di kertasnya ya. Ngikutin saya, ya, ngikutin. Yuk. Oke, ada 4 kotak. Seperti ini, ya, sudah. Silahkan dibuat. Oke, ini dia rumus USP. Nah, rumus USP, ya. USP, Unique Selling Proposition. Yang pertama adalah winning zone. Oke, Bapak lihat yang di sini ya. Dari mana saya dapatnya? Dari sini, ya. Winning zone. Nah, itu dia. Winning zone. Oke. Berarti winning zone apa? Adalah daerah yang ya kita menang di situ. Clear point of difference that meets the needs, make it even bigger. Jadi ini dia poinnya. Konsumennya butuh, bapaknya punya barangnya, gitu. Nih ya, what the customer wants, ya, what your brand does well. Ini yang winning zone. Oke, clear ya. Baik. Sekarang losing zone. Nah, kita buat dulu yang warna merah. Losing zone.
Losing zone ini apa? Coba kita baca ya di sini ya. Nah, apa yang kompetitor kita hebat di situ ya, dan apa yang konsumen kita mau gitu. Jadi ini kehebatan kompetitor dan pas banget ngena konsumen kita, kehebatan dia. Ya udah, kita nggak usah berharap, nggak usah bertempur dengan mereka dulu gitu. Iya, jadi kalau kita head to head melawan mereka, capek nantinya. Contoh, losing zone itu apa? Kalau dari sepatu, tadi sepatu Pak Kenli ya, Pak Kenli, ya. Nah, Iya, Pak. kehebatannya rivalnya Bapak apa? Pesaingnya Bapak, yang pas membuat konsumen itu seneng. Contohnya misalnya harganya murah misalnya gitu ya. Iya, harga murah, terus lebih bagus ya Pak ya. Bagusnya Iya. dalam sisi apa dulu? Bagus itu bisa dibilang ya masih umum ya. Yang spesifiknya apa, Pak? Model gitu Pak. Oke, berarti modelnya banyak. Modelnya Eh, enggak atau gimana? Modelnya lebih bagus sih Pak. Biasanya kita banyak kalah sama model-model yang dari Cungko gitu Pak. Jadi mereka Cungko? yang impor itu selain model bagus, bahan ringan, eh, harga murah banget gitu. Oke. Jadi Ya. sebenarnya sekarang saya untuk produk lokal ini ya Pak, maksudnya saya dari kemarin mikirin gitu loh, maksudnya mau bikin kelebihan atau sesuatu yang unik, tapi waktu kalau saya cari nyoba search di Google gitu, saya kesulitan Pak nyari yang tren seperti apa gitu Pak. Oke, Heeh. baik. Nah, malam ini kita coba bantu ya. Oke, itu contoh tadi losing zone ya. Nah, saya coba mendetailkan lagi ya, yang di sini adalah area risk, resiko yang tinggi yang tanda tanya ini. Ini pertempuran yang sengit karena kita punya apa yang konsumen mau dan kompetitor juga punya apa yang mereka mau. Ya, jadi di daerah risk zone. Saya buat di sini ya, risk zone. Resiko berbahaya gitu ya. Kalau yang losing zone ini apa? Ya kita nggak punya kelebihan itu. Ya, nah tapi risk zone ini wilayah yang pertempuran banget. Ya, kemudian who cares ya? Kalau yang ini ya kita punya ya, produk kita punya dan kompetitor kita juga punya kelebihan itu. Who cares gitu. Jadi ya kita sama-sama di situ menang sama kompetitor ya. Who cares. Jadi siapa yang peduli sih gitu ya, maksudnya bahasanya ya. Ya, contohnya ya kita lihat dulu murah ini dari sisi apanya gitu ya. Nah, kalau kemudian misalnya katakan model kita sama, ya udah berarti kita nggak usah berkompetisi di situ gitu ya. Baik, saya akan coba membedah satu persatu dulu, mulai dari Pak Kenli tadi, yang USP tadi. Oke, tadi Pak Kenli kesulitan menemukan winning zone-nya. Saya yakin bukan kesulitan, tapi Pak Kenli belum bisa mendefinisikan sebenarnya produk saya ini untuk siapa, gitu. Bener nggak Pak Kenli? Target marketnya ya. Iya, target market Pak Kenli siapa? Target marketnya siapa? Ya udah, saya bantu lagi deh. Kalau Pak Kenli-nya masih bingung. Sekarang Pak Kenli bisa screen share handphonenya atau tabletnya sehingga saya bisa lihat sepatu-sepatunya Pak Kenli ya. Jadi kita kasih Pak Kenli kesempatan untuk mendemokan produknya seperti apa supaya kita bisa bantu ya kawan-kawan. Nah, saya stop dulu screen share ya, silakan Pak Kenli. Oke, baik. Sambil kita menunggu Pak Kenli ya, kita coba ke Bapak Andi. Aksesoris mobil kita coba definisikan. Nah, value-nya Pak Andi, winning zone-nya, kehebatannya Pak Andi ada di mana? Atau teman-teman yang lain juga boleh memposting produknya ya, untuk kita bahas ya, teman-teman ya. Nah, jadi Bu Nur Hamidah juga boleh, baju bayinya yang seperti apa, mereknya apa, kualitasnya bagaimana, harganya berapa, silakan teman-teman. Atau yang belum kita sapa, siapa lagi? Siapa yang belum kita sapa? Ayo. Ya, kita berharap semua teman-teman bisa sukses. Bapak Purnomo, ya saya udah lama banget nih nggak menyapa Pak Purnomo. Assalamualaikum Pak Didi.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, gimana kabarnya Pak Purnomo? Makin cepat membahana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Iya. kemarin Pak Didi kita ke Jawa Barat. Siap, nggak apa-apa. Wah, seru ya. Ke tempat saudara, Pak? Enggak, mengunjungi Oh, enggak. tempat-tempat wisata, Pak. Oh, Masya Allah, seru ya. Baik. Kalau Pak Purnomo sudah ketemu value produknya? Di sini yang saya bingung tuh produk saya kan banyak, Pak. Jadi Siap. saya tidak bisa kalau cuma satu produk. Artinya kan masing-masing produk itu punya pasarnya sendiri-sendiri dan saling mengisi. Yes, betul. Kalau begitu USP-nya dibuat banyak, Pak Purnomo. USP produk, kalau nggak salah saya masih ingat itu ada shop ya? Shop. Ya. Iya. Nanti Bapak buat lagi USP yang kedua apa lagi, Pak? Saya kalau ingat-ingat itu apa ya? Seafood ya? Seafood. Ya, apa lagi, Pak? Terus yang ringan-ringan, nasi goreng, mie Oh, nasi goreng. goreng. Oke, serba goreng-goreng ya. Ya. Iya, silahkan. Ya, jadi nanti kita bedah satu-satu. Sob, di mana winning zone-nya kita? Ya, di mana kehebatan kita? Bagaimana cara kita mendelivernya ke konsumen tadi? Nah, jadi kalau Bapak Ibu bingung nanti bagaimana USP-nya, masih nyimpan materi saya kan ya, Bapak Ibu ya? Masih. Nah, yang di sini nih, USP-nya. Nah, USP-nya apakah di fungsi produk, apakah di harganya, servis, kualitas, daerahnya, jadi jangkauan khusus gitu ya. Misalnya kayak di Jogja, ini khasnya Jogja, misalnya kan begitu ya. Nah, ngomong-ngomong, IEC ini akan kita pindahkan ke Jogja ya, kantor pusatnya Pak. Ya, iya. Jadi dalam waktu dekat, kayaknya dalam waktu 1-2 bulan ke depan ya. Nah, eksklusif. Nah, proses bahan dari mana USP-nya? Boleh kita pilih gitu ya. Oke, kawan-kawan masih belum mengirimkan ya, nanti kita tunggu aja. Silahkan. Baik, Ya. ada yang mungkin mau ini? Kalau untuk saya gimana? Untuk Iya, kalau Pak Rohimin. usaha saya kan toko itu untuk mencari ini. Soalnya kan produknya kan banyak lagi. Ini kan saya kan nggak produksi kan. Iya, untuk betul. menentukan Betul, Pak Rohimin. Betul, Pak Rohimin. Jadi ini dia. Kemarin kita sudah coba bahas. Pak Rohimin kemarin minggu lalu masuk, ikut live. Minggu Ya. lalu. Iya ikut. Ikut ya. Baik. Saya kemarin sempat membahas kalau untuk retail salah satu USP-nya, ini salah satu saja tapi bisa yang lain ya. Contohnya kemarin saya buat adalah Indomaret ya. Atau kalau di Pekanbaru ada namanya Global Bangunan. Global Bangunan. Nah, ini juga retail, Pak. Ya, saya kasih contoh ya. Ini Global Bangunan. Nah, ini dia. Global Bangunan Pekanbaru. Nah, ini dia, Pak. Ya. Jadi seperti supermarketnya supermarketnya toko bangunan, ya. Kenapa mereka membuat seperti ini? Karena mereka tahu marketnya. Jadi orang Pekanbaru ini stylenya itu tinggi, ya. Yang dimaksud dengan style itu gengsinya, gitu ya. Biarlah gaji kecil, yang penting misalnya gaya gitu ya. Kita lihat keramiknya ini ya. Ini keramiknya luar biasa ya. Nah, iya memang seperti ini. Jadi kita lihat di sini, Bapak Ibu, Global Bangunan ini sudah ada di Jalan Nangka di Pekanbaru. Jalan Nangka, Panam, nih ya. Jalan Nangka, Panam, Yan. Maksud saya, kenapa saya mengatakan ini? Karena market di Pekanbaru membutuhkan ini, gitu. Jadi orang Pekanbaru itu stylenya yang seperti saya bilang tadi, ya. Padahal barang yang dijualnya sama, Pak. Sama seperti Pak Rohimin. Saya yakin sekali, nih ya. Coba kita lihat. Ya isi dalamnya ya begini-begini, Pak. Ya cat, kemudian apalagi ya, wallpaper, ya, keran gitu ya, toilet, ya. Kemudian apalagi. Jadi mereka berbelanja seperti ke mall gitu. Ya. Poinnya adalah maksud saya kita kenal siapa konsumen kita. Nah, kalau nggak salah saya Pak Rohimin
kemarin udah sempat pernah saya bahas ya tentang value dari produknya. Kalau nggak salah di live saya yang sebelum IEC nih, waktu dulu masih di Laruno dan yang lainnya. Iya, masih ingat value-nya di mana? Yang dari USB-nya itu belum ingat ya, Ya. Pak. Oh, Untuk belum ingat mencari ya? USB-nya Baik. itu, ya. Oh, baik. Nanti kita bantu carikan deh di video ke kapan itu ya kita pernah live ya. Jadi kita tinggal petakan Pak, gitu ya. Kita tinggal petakan. Nah, yuk saya bantu ya Pak Rohimin ya. Sambil kita menunggu kawan-kawan yang lain untuk mengirimkan produknya. Oke, ini ada dari Ibu Krisdiana. Oke. Promo khusus peserta PAWON 14 minimal belanja 150.000 free ongkir Jabodetabek. Oke, ini produknya Bu Krisdiana. Toples. Ya, baik. Bu Nur Hamidah mana? Oke, dikirim ke grup aja boleh ya, Ibu, Bapak, ya. Baik, saya bantu Pak Rohimin ya. Oke, silakan diposting ke grup. Oke, Bapak Ibu Nur Hamidah, oke, ada di situ baju bayinya. Oke, cotton, ya, blue. Oke, baik. Saya masih coba bantu Pak Rohimin dulu ya. Nah, Pak Rohimin di sana, ya, Pak Rohimin ini melayani konsumen yang seperti apa? Target market Pak Rohimin tadi. Target marketnya seperti apa? Orang yang lagi bangun rumah. Betul. Maksud saya begini, kita kalau target market, kita detailkan ya, usia, gitu ya, usia, kemudian mungkin gender dulu, gender, kemudian usia, gitu ya, kemudian tingkat ekonomi, gitu ya, kemudian ketertarikan mereka dengan apa, gitu ya, terus kebiasaan mereka apa, ya kan, terus apalagi Pak, kalau untuk target market itu, ya, jarak boleh, radius, mereka tinggal di mana, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, silahkan ya. Berarti kalau di sini kan gendernya Bapak lebih dominan laki-laki ya. Kalau nggak salah saya masih inget deh. Tapi samar-samar nih. Saya coba ini ya. Kalau nggak salah yang belanja itu tukang, kemudian pemilik rumahnya sendiri, tapi dominan itu yang ini adalah tukangnya. Kalau nggak salah saya loh. Bener nggak sih Pak? Iya. Iya, bener. Iya, nah berarti kan kalau yang belanja itu tukang, berarti kan dititipin aja tuh, iya kan? Nah berarti ketertarikannya si tukang itu dengan apa, gitu. Ketertarikannya dengan apa? Jadi kalau dia merekomendasikan, toko bangunannya Pak Rohimin kepada pemilik, apa yang membuat dia mau balik lagi, mau merekomendasikan lagi ke Bapak? Mungkin uang rokok, mungkin. Kalau nggak salah saya pernah kasih solusi, saya kasih contoh gitu ya, kayak baju gitu, merchandise gitu, bener ya? Kalau itu, iya itu udah dilakukan untuk baju, terus untuk uang rokok itu udah dilakukan, tapi hasilnya kurang efektif ya. Kurang efektif. Sering sih. Iya. Halo? Iya Pak? Soalnya ya, hasilnya toko yang juga melakukan hal itu. Waduh, suaranya putus-putus ya. Sebentar. Bisa diulang lagi Pak? Maaf ya, ini suaranya putus-putus. Iya. Untuk uang rokok sama baju itu ini sudah dilakukan. Tapi kurang efektif ya. Tapi ya hasilnya itu kurang efektif. Kan soalnya untuk toko lain kebanyakan juga melakukan hal yang sama. Oke. Berarti kalau toko lain melakukan hal yang sama, masuk ke mana dia, Pak? Masuk ke sini dia, yang risk zone ini. Betul? Iya. Iya, berarti mereka juga melakukan hal yang sama. Kita tulis di sini, Pak. Gitu ya. Uang rokok, uang baju,
ya kasih baju gitu ya. Nah, ini saya cut, ya masukkan ke sini. Jadi kalau dengan tabel ini enak kita masuknya. Nah, gini dia Pak. Berarti risk zone ini apa? Kompetitor kita juga melakukan hal yang sama. Iya. Apalagi Pak yang sudah dilakukan kompetitor kita dan kita juga lakukan selain ini? Pengiriman itu gratis. Pengiriman gratis. Pengiriman gratis. Apalagi sekarang ya, kelebihan Bapak dulu deh. Kelebihan Bapak apa? Kenapa mereka mau belanja sama Bapak yang ini tadi? Si tukang, pemiliknya. Kenapa mereka mau belanja sama Bapak? Yang sering itu kenal sih, Pak. Kenalan. Kenal. Baik. Apalagi Pak? Saya Kebanyakan kalau yang kenal terus tetangga. Saya ambil satu poin dulu, kenal. Saya ambil satu poin dulu, kenal. Ya, anggap cuman ini kekuatan Pak Rohimin. Anggap saja, ya meskipun saya yakin banyak sekali. Baik. Bagaimana caranya supaya Pak Rohimin dikenal oleh mereka? Bagaimana? Pak Rohimin dikenal oleh mereka, konsumen-konsumen Bapak. Bagaimana caranya Pak dikenal? Harus datang, kunjungi mereka, Pak. Iya, berarti ngobrol sebenarnya. Ketika mereka mesan datang ke toko Bapak, Bapak ajak ngobrol. Berarti Bapak lakukan pendekatan personal. Pendekatan personal. Nah, sekarang bagaimana Bapak bisa melakukan pendekatan personal ketika karyawan-karyawan Bapak bisa melakukan tugasnya Bapak? Gitu, ini kan karyawan ya. Karyawan. Nah, tugasnya Bapak di toko apa aja? Tugas Pak Rohimin di toko apa aja? Saya melayani pembeli. Maksud saya misalnya mencatat, ini contoh ya. Misalnya mencatat transaksi, catat transaksi misalnya gitu, atau ngecek barang. Cek barang. Kan biasanya kan kayak gitu ya, kalau datang konsumen, Pak, ada ini kloset Toto misalnya gitu ya. Oh, saya cek dulu ya. Pak, ada cat warna ini, ada cat Avian. Oh, saya cek dulu ya. Nah, itu biasanya Bapak atau anggota, Pak? Ada orang sih, yang sering saya lakukan yang catat transaksi itu. Oke, catat transaksi. Untuk cek barang, seringnya Yang nyatat barang ya? Oke, berarti Pak Rohimin ngecek barang ya? Catat transaksi Pak Rohimin ya? Ya, sama kasir bagian pembayaran itu kan saya sendiri. Untuk cek barang biasanya karyawan. Oke, bisa nggak Pak kerjaan ini dioper ke karyawan? Nanti kita cek, jadi kita kontrol. Bisa nggak? Untuk selama ini belum bisa. Ya kadang kalau misalnya saya ada perlu saya wakilkan, tapi paling sebentar sih. Nggak pernah sampai 1 hari full, nggak pernah. Paling saya pergi 1 jam, 2 jam itu saya tinggal. Oke, berarti saya yakin masalahnya ini ada di pencatatannya. Kalau boleh saya tebak, pencatatannya masih manual, Pak? Masih pakai buku? Enggak, pakai aplikasi komputer. Oke, aplikasi apa, Pak? Ini saya beli dulu di Panda Komputer itu seharga 1 juta itu. Wih, mantap, transaksi penjualan. Aplikasinya apa namanya, Pak? Panda Komputer. Baik, saya bantu ya, Panda Komputer ya. Nah, di sini ya. Panda Komputer. Wah, toko komputer yang mana ya? Coba ya, software kasir ya. Software, oke, software. Oh, bukan, software kasir ya. Namanya Panda Komputer, Pak. Oh, nama kedai yang jual. Itu kalau nama aplikasinya sendiri apa, Pak? Nama softwarenya apa? Apa sih? Nggak ingat ya, Pak. Oke, mungkin bisa dicari dulu, Pak. Boleh dicari dulu nama softwarenya. Apa contohnya ini ya?
software maju. Ini juga software untuk kita, ini biasanya di warung-warung, di kedai-kedai. Nah, seperti ini dia. Bener nggak Pak Rohimin? Mirip seperti ini Pak aplikasinya Pak? Ya, hampir mirip seperti itu. Iya. Nanti di aplikasi itu kan ada, kita masukin jenis barang, terus bisa mengetahui hasil satu hari berapa omset penjualan, berapa keuntungan, itu bisa diketahui lewat situ. Wah, ini nih ya, kayak salon nih, barbershop, ya, kemudian toko retail. Oh, ini lengkap dia, ya. Sama sih sebenarnya dengan yang Bapak beli tadi. Sebenarnya ini bisa nggak didelegasikan ke orang lain, Pak, ke tim Bapak? Bisa nggak? Bisa sebenarnya. Harus bisa, Pak. Wajib harus bisa. Karena Bapak bisa ringan kerjanya. Bener kan? Karena ketika Bapak sudah nggak ngerjain ini lagi, Bapak bisa fokus ke konsumen Bapak. Bisa fokus ke mereka. Gitu. Sehingga ada ikatan emosional, Pak. Pendekatan ini tadi. Gitu. Jadi mereka nyaman dengan Bapak. Kan gitu kan. Nanti ingatnya Bapak lagi. Gitu. Nah, kalau nggak salah saya kan, kemarin kita pasang billboard ya Pak ya. Pasang billboard. Ya. Nah, iya, kalau nggak salah saya di coaching ya kita yang terakhir itu billboard. Misalnya billboardnya apa? Harga murah misalnya gitu ya. Ini ada semen misalnya. Wah, ya. Misalnya semen sekian misalnya gitu ya. Nah, tapi barang-barang yang lain mungkin agak lebih tinggi gitu. Yang ini aja yang kita mainkan psikologisnya orang. Di tempat Pak Rohimin semennya murah ya, gitu. Padahal ya Bapak sudah subsidi silang dengan barang yang lain. Misalnya barang yang lainnya besi gitu ya, yang juga harganya agak sedikit dinaikkan untuk mensubsidi semen. Ini contoh. Ini billboard Pak. Billboard. Billboard kio apa? Spanduk, ini saya spanduk. Saya lakukan juga sih Pak. Gimana Pak? Cara seperti ini sudah saya coba. Tapi untuk konsumen sekarang ini bisa milih. Artinya saya kan untuk semen saya kasih murah, tapi nanti untuk barang yang lain saya akan naikkan sedikit. Malah yang ramai yang beli itu yang semen aja. Untuk penjualan begini hampir nggak ada. Sedikit sekali. Oke, menarik Pak, menarik sekali. Ya, jadi berarti di sini Bapak bisa masukkan nih kebiasaan konsumennya. Nah menarik sekali nih. Berarti di sini Bapak bisa isi ya konsumennya ya. Nih kebiasaannya nih. Mereka punya banyak pilihan. Nih, banyak pilihan Pak, ya kan? Jadi kalau seandainya Bapak harga semennya murah, besinya mahal, mereka akan memborong semennya. Nah, gimana caranya mereka beli dari awal sampai akhir itu di Bapak Rohimin? Nah, gitu kan. Nah, apa yang membuat mereka itu misalnya sulit? Nah, ini tadi ya. Jadi, apa sih tantangannya mereka? Tadi mana ya tulisan saya ya? Masalahnya konsumen. Gitu. Ini dia. Jadi muternya di sini-sini aja sebenarnya Pak Rohimin. Ya. Nah, nih. Masalahnya mereka apa sih sebenarnya? Nih dia. Ya, coba saya bantu lagi. Mana dia? Oke. Nih. Masalahnya mereka. Berarti kan di sini mereka sama produk yang fungsional tadi. Ya kan? Produknya fungsional. Semen di mana-mana sama. Ngapain saya beli besi sama Pak Rohimin? Besinya juga sama juga kok, ya kan? Nah, berarti kita bisa main di produk emosional. Produk emosional yang seperti apa, Pak Rohimin? Yang untungnya banyak, tapi banyak orang yang nggak tahu. Kalau tadi Pak, siapa ya, yang bantu saya tadi produk emosional ya? Pak Budi ya, kalau nggak salah ya. Pak Budi bilang, produk yang fungsional, Pak Budi kan jualannya beras. Beras yang fungsional itu sesuai dengan fungsinya. Kalau beras makan nasi ya kenyang kan gitu ya. Beras jenis IR. Lah kalau beras yang emosional gimana? Beras apa tadi ya? Saya kok lupa tadi ya. Yang emosional. Beras diet. Beras yang buat diet, Pak. Oh iya, beras yang buat diet. Nah, Pak Rohimin ada nggak
atau barang bangunan yang sifatnya emosional tadi, Pak? Yang orang tuh belinya karena brandnya. Biasanya kayak pipa, terus merek keran. Iya, Yang keran. Pipa, apa lagi, Pak? Keramik, Pak? granit Keramik? biasanya. Iya. Mereknya ya merek-merek tertentu itu memang harganya lebih mahal tapi orang lebih suka. Oke. Kalau begitu, boleh nggak, Pak? Kalau stoknya kita kurangin. Jadi yang tadi nih, coba ya, saya mulai bantu ke sini ya. Winning zone-nya Bapak. Bapak main di produk emosional. Produk emosional. Apa tuh tadi? Yang pertama keramik, ya keran. Ini kebetulan saya lagi bangun rumah juga, Pak, buat istri saya. Ya, saya tunjukin mana dia. Nah, jadi kalau ini sesuai dengan seleranya istri ini. Mana ya rumahnya ya? Nah, ini dia, ya. Nah, ya jadi yang mahal itu kan yang begini-beginian. Nah, yang begini-beginian nih. Ya kan, yang catnya, dapurnya gitu ya. Nah, ini lantainya nih parkit ya. Kalau saya pakainya lantainya parkit. Nah, gitu. Jadi kalau saya sih senangnya rumah itu gaya-gaya apa ya? Gaya-gaya Eropa klasik tuh yang sekarang saya tempatin ini nih sebenarnya nih ya. Ini gaya Eropa klasik. Tapi kalau istri saya tuh sukanya rumah-rumah yang kayak gini. Yang mana sih namanya tadi ya? Oke. Ya ini ya. Aduh nggak nampak ya. Ya beginilah. Begitulah pokoknya ya. Ya jadi gaya-gaya apa sih? Gaya-gaya apa? Minimalis, bener minimalis gitu ya. Nah, jadi keran, keramik, terus apalagi cat ya, lantai kalau saya sih contoh yang saya bilang tadi ya itu lantainya parkit ya, tapi kalau di sana saya nggak tahu ya orang pakai parkit. Kunci sebenarnya Pak, kunci ini emosional juga nggak Pak? Kunci yang merek bagus dicari orang juga nggak? Iya. Iya. Nah Tapi kalau gitu emosional kalau di tempat saya kurang sih Pak. kurang. Soalnya kebanyakan untuk ya konsumennya kelasnya menengah, paling kelas menengah ke bawah. Kalau yang emosional kan kebanyakan konsumennya untuk menengah ke atas. Oke, yang emosional menengah ke atas, bener nggak sih? Iya. Jadi sebenarnya produk yang emosional itu tergantung Pak tadi Pak. Jadi sebenarnya bukan cuman konsumen yang menengah ke atas, menengah ke bawah juga bisa kok, ya kan? Contoh yang paling sederhana itu ketika misalnya yang ketika mereka pakai itu mereka merasa nyaman, mereka merasa apa ya? Saya membayangkan kalau di tempat Bapak ini kan orang-orang yang di kampung ini biasanya kegiatannya apa aja Pak? Aktivitas mereka sehari-hari Pak, pekerjaannya. Petani ada sebagian ya pabrik, karyawan pabrik, petani, Iya. ada sebagian tukang. Tapi untuk ekonomi ini saya lihat ya menengah ke bawah. Untuk menengah ke atas jarang sekali gitu. Oke, jarang sekali ya. Jadi berarti kan mereka itu mainnya di tadi produk fungsional ya. Baik, kalau kita mainnya di produk fungsional tadi, masih boleh juga Pak, masih bisa kita mainkan. Coba ya, saya ini lagi. Mana ya? Ini dia. Sip. Oke, kita kembali lagi ke sini Pak. Dia nggak jauh-jauh dari sini Pak. Ya, nggak jauh-jauh dari sini. Ya, oke. Oke, baik. Jadi sebenarnya Pak, di sini, kalaupun kita mau main yang fungsional, masih banyak Pak. Ya, coba kita bandingkan dengan kompetitor, ya, bisa dengan pricing strategi. Ya, pricing strategi itu ada banyak pilihannya, ada bundling.
bundling gitu ya. Nah, ada kemudian membeli dengan quantity. Oh, iya. Oke, ya. Waktu kita sudah habis ya dengan quantity. Maaf. Quantity. Jadi kuantitasnya yang digedein. Gitu, ya kan? Nah, atau Bapak dapat dari sumbernya, dari suppliernya yang murah. Ya. Nah, gitu, ya. Kalau branding itu apa itu? Yang untuk bundling itu kok belum jelas saya untuk yang bundling itu. Oke, bundling. Baik. Baik. Saya bantu ya, bundling. Contohnya ini, Pak. Bundling itu ya, Bapak beli misalnya nih jual semen ya. Semen ditambah besi ditambah misalnya apa lagi ya? Pasir misalnya gitu ya. Pasir. Saya sih nggak gitu paham juga ya, maaf ya. Jadi ini misalnya paket cor. Paket cor. Ini udah satu paket dia, Pak. Gitu. Iya. Kalau boleh saya tahu kan kalau di sana ekonominya menengah, itu kan petani, pedagang, atau buruh. Itu kan rumahnya juga nggak gede-gede, Pak. Rumahnya tipe berapa? Berapa kali berapa? Misalnya mungkin 3 kali 6. 6 kali 12. 6 kali 12. Iya, rata-rata sekitar segitu. 6 kali 12. Nah, bisa nggak misalnya kita buat paket cor. Wah, cor tapak dulu. Coba Bapak perhatikan behavior-nya nih, kembali lagi. Kebiasaan. Jadi kuncinya cuma ini aja Bapak Ibu. Kita mainnya nggak jauh-jauh, bolak-balik ke sini aja. Kebiasaan mereka itu membangun itu dalam kurun waktu yang lama nggak? Waktu yang lama. Jadi misalnya kalau saya lihat ya kayak di desa-desa itu kan bertahun-tahun gitu yang bangun rumahnya ya. Tahun pertama ini cor tapak dulu. Ya berikutnya lagi sekian bulan lagi bangun tiang dulu, bangun atap dulu. Bener nggak Pak? Iya. Nah, bisa nggak kita? Hah? Bertahap itu. Nah, bisa nggak kita buat kayak gini Pak? Paket. Belum pernah coba kalau yang seperti ini. Nah, kalau Bapak mau coba Bapak perhatikan dulu. Bapak survei ke mereka gitu ya. Kuncinya itu survei. Nah, kembali lagi nih. Bapak ngobrol. Ini dia, Bapak ngobrol. Apa maunya mereka? Apa kebiasaan mereka? Bapak bisa penuhi. Ya, gitu. Iya, Jadi, iya. iya. Kembali lagi semuanya tuh survei dan fokus kepada... Ini untuk anggaran. Iya. Apa, Pak? Ini untuk anggaran. Untuk anggaran, Yes. misalnya kayak ngobrol, kayak survei, terus nanti kan paling nggak minta kaos, terus minta itu anggarannya kalau bisa nih berapa Pak untuk yang ideal Pak? Anggaran berapa? Mungkin berapa persen dari keuntungan atau berapa itu untuk komisi itu? Wah, itu saya tergantung jualannya Bapak lagi ya. Saya nggak bisa mematok gitu karena begini Pak. Ya, kita itu bisa main di quantity ya. Quantity ini berarti kita main jumlah. Jumlah yang banyak, maka otomatis harganya murah. Harga murah. Tapi kalau kita mainnya di paket, ya, berarti Bapak bisa membuat mereka punya impian, gitu. Impiannya apa? Punya rumah. Rumahnya yang kayak mana? Ya, yang kayak gini. Yuk, kita bantu mereka. Sampean mau punya rumah enggak? Nih, paket cor dulu. Kita cor tapaknya dulu. Bisa nggak Bapak kerjasama dengan petani, kerjasama, ya, itu ketika jualan atau panen ya, panen, nanti hasil panennya langsung dibelikan ke anggaran ini. Kenapa? Ya, Bapak iklan. Kenapa? Iklankan jangan sampai petani itu uangnya ketika panen habis, hanya untuk senang-senang. Nanti ujung-ujungnya mereka nggak punya rumah. Ada nggak perilaku yang seperti itu, Pak?
Iya, ada juga. Tapi Ada. untuk gambaran saya yang paling yang mungkin paling bisa dilakukan itu satu ngobrol pendekatan sama personal sama tukang itu, Pak. Oke. Tapi untuk bayangan saya kan nanti untuk tukang itu mungkin yang bisa saya lakukan nanti dia pasti minta satu komisi terus minta kaos itu anggarannya untuk kira-kira berapa Pak untuk memberi Ya udah, ke baik. tukang itu? Baik, yuk. Kita buka ya. Misalnya gini. Mungkin Untuk yang paling bisa dilakukan mungkin seperti itu. Oke. Yang paling untuk Oke, coba. Yuk, saya bantu ya. Coba, Pak. Di sini anggaran untuk sekali ngecor tapak itu berapa, Pak? Cor tapak. Itu anggarannya berapa? Coba kita hitung yuk. Semennya butuh berapa, Pak? Untuk 6 kali 12 itu semennya butuh berapa? sekitar 50. 50 sak. Iya. Oke, besinya mau pakai besi berapa, Pak? Besi berapa Misalnya itu? ukuran 8. Berapa? 9? 8? Ukuran 8. Oh, ukuran 8. 8 yang 12 nggak pakai berarti ya? Berarti full 8 semua. Besi begol, Iya. besi 6? Iya, 8 sama ukuran 6. Oke, 8 sama ukuran 6. Pasir, terus apalagi kerikil, pasir. Oh, kalau paketan seperti itu kayaknya sulit, Pak. Soalnya Gimana? di sini kayak kalau paketan seperti kayak gitu kayaknya sulit di daerah sini. Kenapa? Soalnya kan banyak juga orang yang punya armada kayak truk itu biasanya kan pasir beli sendiri, nanti gereja beli sendiri. Ya udah, berarti Kalau paketan ya. seperti itu katanya sulit direalisasikan. Pak Didi boleh menambah? Boleh. Silakan Pak. Silakan Pak Purnomo. Kalau di sini kebiasaannya itu kalau membangun biasanya hal pertama itu menyiapkan material yang disiapkan, ditulis, terus survei yang paling murah, Pak. Oke, nah itu dia. Terus yang kedua, ketika orang bangun, itu dia berpikirnya kadang-kadang ya Pak, yang dekat sajalah, biarpun masih sedikit tidak apa-apa. Coba. Yang pertama tadi apa Pak Purnomo? Yang pertama ada kebiasaan sebelum menyusun RAB itu kan material dicatat semua. Oh, material dicatat. Pakai list itu loh Pak. Misalnya besi, semen, pasir. Nanti itu dicetak 4 atau 5 lembar. Oke. Terus yang kedua apa lagi Pak? Yang kedua ada kebiasaan lagi ketika orang bangun itu dia kalau membeli material pengennya yang dekat saja. Oh, berarti beli yang dekat. Nah, beli itu ada kemungkinan teman saya kemarin dengan asumsi yang nomor 2 tadi beli yang dekat. Jadi dia menyebar marketing, Pak. Yes, betul. Itu betul sekali. Jadi kalau ada yang mau bangun langsung dimasuki material dari kami saja. Iya, betul. Itu betul, Pak. Makanya ini pakai jasa marketing. Makanya tadi saya lihat Pak siapa tadi Pak Rohimin kan mengatakan radiusnya sampai 10 kilo ya. 10 kilo tuh lumayan loh, Pak. Iya, berarti di sini radiusnya bisa kita bilang di bawah 10 kilo ya mungkin ya. Bener nggak, Pak? Iya, benar. Berarti Pak Rohimin harus memangkas radiusnya. Radius Bapak mungkin sekitar berapa? Kalau kayak gini nih. 7 kilo? 5 kilo, bener. Kalau 10 kilo terlalu jauh, Pak. Terlalu bengkak biayanya nanti, Pak. Ya, untuk saat ini ada, tapi ya sedikit juga yang sampai 10 kilo. Baik. Berarti Bapak mainnya di 5 kilo. Baik. Terus yang ketiga apa lagi, Pak Purnomo? Tadi menarik ini. Kita listkan. Yang ketiga itu rata-rata orang mau belanja. Sekarang kan banyak toko material ya, Pak. Iya. Ada yang menghadirkan kayak yang tadi, yang di Pekanbaru tadi, kalau di Jogja namanya Biji Home, terus material 10. Jadi toko material itu dibuat seperti supermarket itu, Pak. Iya. Jadi yang kena gengsinya. Iya.
Berarti itu kan untuk menengah ke atas. Tadi Pak Rohimin bilang beliau wilayahnya itu menengah ke bawah kan ya. Berarti itu sudah nggak masuk wilayah Iya. kita tuh. Nah ini dia nih ya. Jadi losing zone. Ini losing zone itu apa? Wilayah kekalahannya kita. Ini kita kalah di sini. Berarti apa? Tadi yang produk emosional tadi ya. Produk emosional. Nah, ya keramik, yang ini, ini yang masuk ke sini Pak. Nah, ini udah ini kita kasih kompetitor aja. Gimana menurut Pak Rohimin? Mau kita kasih kompetitor atau kita garap? Kalau saya sih garap paling sedikit-sedikit, nggak terlalu fokus ke situ. Nah, iya berarti kita fokuskan. Yang kita fokuskan ini berarti yang wilayah yang material tadi gitu, karena kita sudah cek di 5 kilo radius kita ini, 5 kilo radius kita ini adalah yang menengah ke bawah, ya kan gitu kan? Itu target market kita. Iya. Terus apa lagi? Yang ketiga. Nah, silakan ya, Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena waktu kita sudah habis. Saya diingatkan juga oleh MC kita, ya. Nanti kasihan kawan-kawan yang lain. Boleh ini di-listkan Pak, didetailkan. Nih dia. Nah, ini masuknya kemana Pak Didi? Masuknya kebiasaan ini tadi Pak. Yang Pak Purnomo bantu tadi, kebiasaan konsumen kita. Kebiasaan. Nah, bahkan di kampung ibu saya, itu ada kebiasaan menabung untuk rumah Pak. Ya, tiap-tiap daerah kan beda-beda ya. Menabung untuk membangun rumah. Gitu, ya kan? Jadi dibuat seperti arisan dia, Pak. Arisan. Nah, tapi saya nggak tahu di kampung Bapak, di tempat Bapak bagaimana, karena masing-masing wilayah juga masing-masing punya kebiasaannya sendiri, ya. Nah, silakan didetailkan ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini sudah bisa clear ya, sudah bisa jelas ya Pak Rohimin ya. Iya, makasih Pak Didi. Sama-sama Pak Rohimin. Alhamdulillah ya, jadi saya sudah bisa membantu Bapak Ibu untuk mendetailkan USP-nya. Tentunya tidak akan mungkin kita bisa tuntas dalam malam hari ini, kita akan sambung besok lagi setiap Selasa. Nah, ini buat Bapak tadi Bapak Kenli ya, yang sepatu, Bapak Andi, dan kemudian Bu Nur Hamidah, silahkan ya diposting. Tadi udah diposting di grup, nanti kita diskusi di grup starting ya. Baik, begitu dulu dari saya kembalikan lagi ke Mas Aldi. Oke, terima kasih buat Pak Didi. Tangan Pak Didi semuanya. Iya. Walaupun udah larut malam ya, karena jamnya sudah lewat, tapi masih tetap semangat ya. Jadi tadi Bapak Didi udah menjelaskan tentang USP ya Pak. Nah, karena waktu juga yang memisahkan kita, mungkin diskusi ini akan kita sambung nanti di grup, dan juga kita akan ketemu lagi di live minggu depan di hari Selasa jam 8:15. Saya Pri Aldi, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.